Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ijma dan qiyas. Pada mata kuliah usul fiqh ini kita akan membahas apa itu ijma dan qiyas dan bagaimana perspektif dan pendapat ulama terhadapnya. Dengan saya sendiri Wardana Bila dan teman saya Ahmad Fatih Mubarok, kita akan membahas tuntas tentang ijma dan qiyas. Yang pertama yaitu tentang ijma. Ijma menurut bahasa yaitu mengandung dua pengertian, sebagai ketetapan hati dan sebagai sepakat. Ijma menurut bahasa itu disebut mazmu' ala syai'i, yang artinya ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Ijma dalam pengertian ini dapat kita lihat dalam firman Allah surat Yunus ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum, yang artinya karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-kutumu untuk membinasakanku. Jadi dalam surat ini firman Allah ini sudah jelas bahwa kita itu disuruh untuk membulatkan keputusan, menyimpulkan sesuatu, ya, sebagai ketetapan hati kita dalam untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, ijma dengan pengertian sepakat. Ijma dalam hal ini dapat kita saksikan dalam firman Allah surat Yusuf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi hoyabatil hub wa auhayna ilaihi fatunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yang artinya maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur. Dalam hal ini bahwa ijma itu disebut sepakat karena dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka itu adalah diri kita, yaitu harus bisa sepakat dalam memutuskan suatu hal. Dalam bahasa dapat kita simpulkan bahwa ijma itu merupakan ketetapan hati yang dilakukan dengan memutuskan suatu hal hingga terciptanya kata sepakat. Jadi ketetapan hati dari para ulama sebelum dikatakan kata sepakat. Oke, selanjutnya yaitu dalil tentang ijma. Dalil tentang ijma ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang mukmin, maka kami biarkan dia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam ayat ini tuh sudah jelas bahwa jalan-jalan orang mukmin itu diartikan sebagai apa yang telah disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut dengan ijma kaum mukmin, yang mana orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapatkan ancaman neraka jahanam. Hal ini artinya larangan mengikuti jalan selain apa yang telah diikuti kaum mukmin, dan hari ini berarti disuruh untuk mengikuti ijma. Jadi dalam ayat ini tuh sudah jelas bahwa kita tuh disuruh untuk mengikuti jalan Rasulullah dan dilarang untuk menentangnya. Karena apa? Karena Rasulullah itu termasuk dalam jalan-jalan orang mukmin, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu peringkat ijma. Peringkat ijma itu ada dua, yaitu ada ijma sarih, ada ijma sukuti. Yang pertama itu ijma sarih. Ijma sarih merupakan kesepakatan tegas dari para mujtahid, di mana masing-masing mujtahid itu menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan tersebut. Jadi jumhur ulama itu ada beberapa pendapat bahwa ijma sarih itu artinya itu jadi para ulama, para mujtahid itu sudah setuju terhadap hukum yang ada. Jadi kalau semisal ada hukum terhadap sesuatu terus semuanya itu bersepakat, maka itu tuh hukumnya itu disebut dengan ijma sarih.
Nah, sedangkan ijma sukuti itu ijma yang apabila sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan para ulama mujtahid yang lainnya itu hanya terdiam tanpa berkomentar. Jadi ijma sukuti itu hanya sebagian ulama yang berpendapat dan sebagian yang lainnya itu tidak berpendapat, tidak apapun. Jadi hanya sebagian ulama yang menyatakan saya setuju. Sebagian ulama yang lainnya itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya terdiam dan tidak berkomentar. Menurut pandangan ulama. Jadi di sini saya mengambil dari 4 mazhab besar yang kita anut. Ijma menurut pandangan ulama. Yang pertama menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan kalangan Imam Maliki, ijma sukuti tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Karena yang utama di mana diamnya sebagian para mujtahid itu belum tentu bertanda sebagai persetujuan. Karena bisa diartikan ketakutannya kepada penguasa apabila pendapat tersebut telah didukung penguasa, atau boleh jadi juga disebabkan merasa malu untuk menentang pendapat mujtahid yang punya pendapat itu karena dianggap lebih senior. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu beliau mengatakan bahwa ijma sukuti yang mana hanya disepakati oleh sebagian ulama itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hukum, karena alasan utamanya itu diamnya sebagian ulama itu belum tentu dia setuju atau enggak gitu loh. Soalnya ada yang setuju dan ada yang enggak, kan enggak tahu. Nah, makanya Imam Syafi'i dan Maliki itu tidak menyepakati ijma sukuti sebagai sebuah hukum. Beda lagi dengan Imam Hanafi dan Hanabiyah. Hanabiyah itu menyatakan bahwa ijma sukuti itu sah untuk dijadikan sebagai sumber hukum karena diamnya sebagian ulama itu dipahami sebagai persetujuan, karena jika pun mereka tidak setuju dan memandangnya sebagai kekeliruan, mereka harusnya tegas untuk menentang sebagai kekeliruan, karena apabila mereka tidak menentangnya, hal itu pertanda bahwa mereka menyetujui. Jadi menurut Imam Hanafi itu ijma sukuti itu sah karena diamnya itu berarti mereka tidak menentang. Kalau semisal mereka menentang, otomatis mereka akan mengatakan saya tidak setuju, seperti itu. Terus pendapat yang lain mengenai hal ini ada pendapat dari sebagian Hanafi dan Maliki mengatakan diamnya sebagian ulama itu tidak dapat dikatakan telah terjadi ijma. Namun pendapat seperti itu dianggap lebih kuat daripada pendapat perorangan. Jadi diamnya sebagian ulama itu belum tentu dia tuh bisa menerima ijma. Maka dari itu tuh mayoritas jumhur ulama itu menyepakati bahwa ijma itu bisa dilakukan sebagai hukum Islam, tetapi ijma sukuti itu jumhur ulama itu mayoritas itu tidak menyepakati sebagai hukum Islam karena sebagian dari mujtahid itu tidak memberi tanggapan, mereka diam dan hanya tidak berkomentar terhadap hukum yang ada. Oke, jadi unsur-unsur dalam ijma itu seperti terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam. Jadi semua mujtahid dari kalangan umat Islam itu harus sepakat terhadap suatu hukum. Sebelum menyatakan bahwa hukum ini tuh sah, mereka tuh harus ada kesepakatan. Yang pertama. Yang kedua, kesepakatan itu harus dilakukan secara jelas. Yang ketiga, kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh seorang mujtahid, yaitu jadi perkumpulan para mujtahid itu melakukan kesepakatan. Yang keempat itu kesepakatan itu dilakukan setelah Rasulullah wafat, yaitu soalnya kan pada saat ada zamannya Rasulullah itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau setelah Rasulullah tiada itu tidak ada hukum. Jadi untuk bisa menyesuaikan hukum-hukum yang ada yang baru itu perlu diadakan namanya ijma. Yang kelima yaitu yang disepakati tersebut adalah hukum syarak tentang suatu masalah hukum tertentu. Jadi yang disepakati itu hukum syarak, hukum tertentu, dan juga harus memprioritaskan terhadap maslahah, yaitu kemaslahatan umat itu bagaimana dan kebaikannya itu bagaimana, seperti itu. Dan contoh-contoh dari ijma itu bisa kita ketahui seperti diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan. Jadi ini merupakan salah satu contoh ijma yang di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Beliau itu
mengadakan azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat. Untuk contoh yang lainnya, contohnya gini, kesepakatan ulama terhadap keharaman minyak babi yang dikiaskan atas keharaman dagingnya. Jadi daging babi itu kan haram. Nah, itu tuh ulama tuh bersepakat bahwa mereka itu mengkiaskan minyak babi itu sumbernya itu kan dari daging. Jadi mereka bersepakat bahwa itu sama-sama haram. Untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk yang kias ke saudara Fatih. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan tentang penjelasan tentang kias. Nah, kali ini bersama saya Ahmad Fatih Mubarok kita akan membahas tentang kias. Pertama-tama dari segi pengertian, secara etimologi, kias merupakan bentuk masdar dari kata kosoya kosu yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kias berarti kodaro yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Nah, kalau dari segi terminologi, pengertian kias menuai banyak perdebatan dan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ulama. Antara yang mengartikan kias sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada nas, dan yang mengartikan kias sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar nas. Nah, ini kita punya contoh dari pendapat para ulama. Yang pertama Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, yakni menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Sedangkan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, ia berpendapat kias merupakan menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ilat antara keduanya. Sedangkan menurut para ulama ushul fikih yang lain, kias merupakan proses menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya ada sebuah pendapat dari Abu Zahra bahwasanya asas dari kias merupakan perhubungan atas dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Lantas, ketika pendekatan analogis tadi telah menemukan titik persamaan pada berbagai sebab dan sifat antara kedua masalah tersebut, maka harus sama pula hukum yang ditetapkan. Selanjutnya kita bergeser ke dalil sebagai landasan hukum. Kali ini ialah Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Lantas, lagi-lagi sebuah pernyataan dari Abdul Wahab Khalaf, di mana ia berpendapat bahwa alasan pengambilan dalil ayat ini sebagai dalil qiyas ialah karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan Rasul-Nya jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, sedangkan perihal mengembalikan dan merujukkan permasalahan kepada Allah dan Rasul tadi adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan tersebut. Dengan kata lain, ketika terdapat peristiwa yang tidak memiliki nas dan juga peristiwa lain yang sudah ada nasnya, kemudian dilakukan penyamaan, dikarenakan adanya kesamaan ilat dari keduanya, maka hal tersebut termasuk ke dalam mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, selain surat An-Nisa ayat 59, para ulama ushul fiqih juga menjadikan surat Al-Hasyr ayat 2 sebagai salah satu landasan kehujjatan qiyas juga. Selanjutnya kita bergerak kepada rukun. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi demi kesempurnaan suatu hal. Dengan kata lain, rukun adalah elemen urgen yang dengannya suatu perkara menjadi sempurna. Adapun rukun-rukun qiyas diantaranya adalah yang pertama, al-asl. Secara bahasa, asal merupakan lafadz musytarak yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, atau pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan asal dalam qiyas ini adalah kasus yang lama, kemudian dijadikan sebagai objek penyerupaan, atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma. Nah, sebagai salah satu rukun qiyas, asal juga memenuhi beberapa syarat yang ada di bawah ini. Yang pertama, tetap dan tidak dapat berubah, merupakan hukum yang ada pada asal. Kemudian, ketetapan hukum yang ada pada asal bukan berdasarkan jalur akli dan lugawi atau bahasa, karena apa-apa yang ditetapkan bukan hukum syara yang bisa dijadikan pedoman qiyas, sehingga harus berdasarkan jalur sam'i syar'i. Jalur sam'i juga digunakan sebagai metode untuk mengetahui ilat pada asal. Kemudian asal bukan far bagi asal yang lain. Artinya ketetapan hukum pada asal bukanlah berdasarkan qiyas, melainkan dikarenakan ada nas ataupun ijma. Nah, dalil yang menetapkan ilat pada asal itu terkhusus bagi asal tersebut, tidak boleh sampai mencakup pada far. Nah, syarat yang terakhir adalah asal tidak boleh keluar dari aturan-aturan qiyas. Artinya, qiyas tidak boleh keluar dari kaidah hukum dan menjadi pengecualian. Sebab, jika ia keluar dari kaidah hukum, bila ia keluar dari kaidah umum, maka secara otomatis asal tersebut tidak bisa dijadikan sandaran qiyas. Nah, ada yang beranggapan bahwa nas dalam ijma itu jelas sehingga ilatnya tidak bisa diketahui. Akan tetapi anggapan ini disanggah oleh Abu Zahrah bahwa untuk mengetahui ilat hukum itu tidak melulu melalui redaksi nas hukum saja. Ilat hukum juga dapat diketahui dengan cara memperhatikan tujuan umum dan latar belakang persyaratan hukum Islam. Kemudian kita berlanjut ke syarat juga dari rukun selanjutnya, yakni far. Far merupakan rukun kedua dari rukun-rukun qiyas. Far disebut juga musyabbah atau yang diserupakan, maqis atau yang diqiyaskan. Secara etimologis, far berarti cabang, sedangkan dalam konteks qiyas,
Far diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada asal karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, far akan diproses untuk disamakan dengan asal. Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dari far, yakni yang pertama, far belum ditetapkan hukumnya berdasar nas ataupun ijma, sebab kias tidak berlaku bagi pada hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Karena prinsip kias ialah mempertemukan hukum baru yang belum ada nasnya kepada hukum yang sudah ada nasnya. Ditemukannya ilat asal pada far, kadar kesamaan ilat ini haruslah sempurna. Kadar keduanya harus sama persis, baik dari segi substansinya atau zatiyah atau sejenisnya. Nah, selanjutnya kadar ilat yang terdapat pada far tidak boleh kurang dari kadar ilat yang terdapat pada asal. Yakni setidaknya ilat yang terdapat pada far sama dengan ilat pada asal dengan tanpa ada selisih pada kekurangannya. Sedangkan selisih dalam hal lebih tidaklah berpengaruh. Sebab terkadang hukum yang ada pada far lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Syarat yang selanjutnya ialah dalam far tidak ditemukan adanya sesuatu yang lebih kuat atau seimbang yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum asal. Sedangkan yang terakhir, syarat yang harus dipenuhi pada far adalah hukum pada far tidak mendahului ketetapan hukum pada asal. Nah, selanjutnya kita bergeser kepada hukum asal, yakni rukun yang ketiga. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan atau idafah ini memiliki pengertian hukum syara yang ada pada asal berdasar pada legitimasi nas. Hukum asal inilah yang nantinya akan berdampak pada far yang belum memiliki legalitas, hukum dari syara karena tiadanya nas. Dampak tersebut adalah kesamaan hukum. Hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan kesamaan ilat. Adapun setelah proses pengkiasan lalu ditemukanlah hukum bagi far. Maka hukum far ini bukanlah merupakan salah satu rukun dari rukun kias. Hukum far hanyalah buah hasil atau samroh dari proses kias. Akan tetapi menurut Imam Al-Isnawi, hukum far juga merupakan salah satu rukun kias. Nah, kemudian adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berupa hukum syara yang ditetapkan oleh nas ataupun ijma. Mengenai ketetapan hukum yang berasal dari nas, para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan bagi hukum-hukum yang ditetapkan oleh ijma, barulah para ulama berselisih pendapat. Kemudian yang kedua, harus berupa hukum yang ma'qul al-makna atau rasional, dapat dicerna akal. Yang dimaksud hukum rasional di sini ialah hukum yang dapat ditangkap sebab dan alasan penetapannya atau setidak-tidaknya mengandung isyarat akan sebab-sebab itu. Sebaliknya, hukum yang tidak rasional yang tidak mampu ditangkap sebab-sebabnya oleh akal seperti hukum tentang tayamum dan jumlah rakaat sholat, maka tidak berlaku hukum kias. Selain itu, mengenai ilat, para ulama terpecah menjadi beberapa golongan. Keterpecahan itu terkait dengan permasalahan apakah di dalam setiap nas baik Al-Quran maupun hadis selalu terdapat ilat di dalamnya atau tidak. Adapun kontroversi ulama mengenai keterkaitan nas dan ilat, yakni golongan pertama mengatakan bahwa setiap nas hukum pasti di dalamnya terkandung ilat. Oleh karenanya hukum asal pada
ada berdasarkan adanya ilat. Sebab ilatlah yang menentukan hukum suatu perkara. Pendapat ini diikuti oleh beberapa jumhur ulama. Sedangkan golongan yang kedua berpendapat sebaliknya, bahwa di setiap nas hukum tidak terdapat ilat kecuali ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Nah, sedangkan pada golongan yang ketiga menyatakan bahwa di dalam nas sama sekali tidak terdapat ilat. Pendapat ini merupakan pendapat ulama-ulama yang menolak atau mengakui legalitas qiyas. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari qiyas. Terima kasih.